Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Dan juga selanjutnya kita memanjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bedah buku kita Riyadhus Shalihin yang tulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dan kita akan masuk pada pagi ini, semoga Allah berkahi di halaman 190 di bab nomor 20. Bab menunjukkan kepada kebaikan dan mengajak kepada petunjuk atau kesesatan. Perlu dititik beratkan poin dalam mukaddimah kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita sebagai pencipta dan kita sebagai penganut agama yang benar, ajaran agama Islam, selalu dimotivasi untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Dan memang semua yang diperintahkan agama kebaikan. Seperti misalnya bersedekah, dalam arti kata dermawan untuk membantu orang lain, senyum, bakti sama orang tua, berbuat baik sama tetangga. Semua kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu diperintahkan dalam agama Islam. Bahkan motivasi untuk beramal ini sangat besar. Sampai kata Nabi SAW, bila saja di tangan seseorang di antara kalian ada bibit tanaman, dan dia tahu hari kiamat akan terjadi besok, tetap saja dia tancapkan, atau tetap ditanam. Dan juga Nabi SAW selalu memotivasi para sahabat walaupun di akhir hidup, seperti orang mau mati syahid dalam medan perang, dimotivasi untuk mengejar yang terbaik. Pada saat Nabi SAW juga sakit parah, beliau menunjukkan kepada para sahabat dalam kondisi sakit, lemah. Beliau SAW pada saat sudah sedikit saja punya kekuatan, langsung bangun ke masjid untuk mengimami sholat. Dan Nabi SAW pernah habis sholat asar, tiba-tiba saja beliau belum zikir, begitu salam langsung berdiri, melewati pundak-pundak para sahabat sampai ke rumah beliau dengan sangat cepat. Dan sahabat yang meriwayatkan hadis ini berkata, kami heran dengan gerakan Nabi SAW, begitu cepatnya beliau bergerak dan masuk ke dalam rumah. Beberapa saat setelah itu beliau kembali lagi keluar ke masjid, kemudian duduk berzikir. Maksudnya beliau keluar lagi dari rumahnya dan masuk ke dalam masjid lalu duduk berzikir. Setelah selesai zikir sholatnya, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa tadi yang kami saksikan ini? Anda begitu cepatnya bergerak dan seakan-akan ada sesuatu yang mendesak. Kata Nabi SAW, aku tadi tiba-tiba teringat selepas sholat ada beberapa bungkus makanan yang sudah aku niatkan untuk disedekahkan, maka terlupa. Aku pun segera berdiri mensedekahkan apa yang aku sudah niatkan, itu baru aku kembali berzikir. Artinya kita bisa lihat bagaimana motivasi yang sangat besar dari Nabi SAW dan contoh yang baik dari beliau. Karena beliau memang adalah suri tauladan kita semua untuk selalu berbuat kebaikan-kebaikan. Dan cukup banyak dalil berhubungan dengan masalah itu tentunya. Setiap muslim dimotivasi untuk selalu mengejar yang terbaik, afdal, pahala yang paling baik. Bahkan kalaupun dia sudah berbuat salah masih diberikan kesempatan untuk taubat. Maka ini semua adalah hal-hal yang baik dalam agama kita. Dari sisi lain, Islam membuka juga pintu untuk melipat gandakan pahala yang bisa diraih dari orang lain. Kalau tadi kita berikan contoh di awal itu adalah dari diri kita sendiri. Dari orang lain kita bisa mendapatkan banyak sekali pahala. Baik itu dari kebaikan yang dia kerjakan atau dari keburukan yang dia kerjakan. Kalau seseorang misalnya sholat atau mengerjakan ibadah apa saja, kemudian kita memberikan dukungan dalam ibadahnya itu, maka kita akan ikut serta dalam pahala. Apapun sifatnya. Mohon maaf, misalnya ada orang yang numpang sholat di rumah.
Kita sudah sholat misalnya, lalu kemudian kita siapkan sejadah saja buat dia. Atau kita siapkan rumah, silahkan sholat di sini. Maka dia dapat pahala sholatnya, kita juga dapat pahala sholat dia. Karena kita sudah menyiapkan fasilitas itu. Apapun keterlibatan kita dalam kebaikan yang orang lakukan, maka bisa kita punya andil di situ. Ya, termasuk dukungan kalimat saja. Ya. Misal teman kita telepon lalu menanyakan bagaimana pendapatmu, saya mau ikut pengajian ini. Oh ya silakan, bagus misalnya. Lalu dia pergi ke sana. Kemudian kita punya udzur, kita kebetulan sakit, nggak bisa hadir. Kita akan panen pahala sama dengan dia. Begitu juga pada saat kita didatangi oleh seseorang, dia minta bantuan. Tetapi kita tidak mampu atau kita lagi tidak punya. Kemudian kita teringat seorang teman yang kira-kira mampu, mungkin dia pernah menitipkan pesan, kalau ada yang butuh bantuan, suruh ke saya saja misalnya. Lalu kita tunjukkan, silakan ke sana. Kemudian dia ke sana, dia berhasil terpenuhi hajatnya, baik itu utang uang misalnya, atau dia minta makanan atau apa saja, lalu diberikan oleh orang yang kita tunjukkan tadi. Maka kita akan dapat pahala seperti dengan orang yang bersedekah tadi. Itu sesuai dengan sikap Nabi SAW. Pernah ada seorang sahabat punya hajat sekali, butuh untuk dibantu. Dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, saya butuh sesuatu. Bisa Anda bantu? Nabi SAW tahu hajatnya, tapi Nabi nggak pegang. Nabi bilang, coba ke rumahnya Aisyah. Datang ke rumah Aisyah, ketuk. Aisyah mengatakan tidak ada. Dia balik, ya Rasulullah, nggak ada, kata Aisyah. Kata Nabi SAW, coba ke rumahnya Hafsah, istrinya yang lain. Balik lagi, tidak ada ya Rasulullah jawabannya. Hampir semua istri Nabi didatangin, semuanya tidak punya. Lalu kata Nabi, kata orang itu kembali lagi, tidak ada ya Rasulullah, semua tidak punya. Lalu Nabi SAW teringat seorang dari Ansar, sahabat yang mampu. Maka Nabi SAW bilang, coba kau ke fulan, pergi ke sana. Ya, kemudian sampaikan hajatmu, bilang dari saya. Maka pergilah orang ini ke orang tadi, kemudian dipenuhi hajatnya. Dia kembali mengatakan, ya Rasulullah, alhamdulillah hajat saya sudah dipenuhi. Dan dia butuh bantuan materi, dibantu sama orang itu. Lalu Nabi SAW bilang kepada sahabat yang lain, siapa yang menunjukkan pada kebaikan, dia akan dapat pahala sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Artinya, Nabi tidak sedekah, tapi Nabi cuma tunjuk kepada orang yang bisa membantu. Nah, orang yang membantu tadi dapat pahala, orang juga yang menunjukkan dapat pahala. Maka ini peluang yang sangat besar untuk melipat gandakan pahala dari kebaikan yang orang lakukan. Begitu juga dengan kesalahan atau kekurangan yang orang lakukan, kita bisa dapat pahala di situ. Dengan cara kita menasihati dan meluruskan, mendoakan dapat hidayah misalnya. Maka kita akan dapat pahala di situ. Jadi kalau ada orang di depan mata kita melakukan pelanggaran agama, itu juga adalah peluang pahala. Peluang pahala dengan cara meluruskan kesalahannya. Makanya kata Nabi SAW, unsur akhaka zaliman au madluma. Tolonglah saudaramu muslim dalam keadaan dia berbuat zalim atau dia terzalimi. Ya. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau orang yang terzalimi masuk akal, kami bantu. Kami dukung. Bagaimana dengan orang yang berbuat zalim? Bagaimana bentuk pertolongan kami? Kata Nabi SAW, engkau meluruskan kesalahannya. Dengan cara meluruskan kesalahannya. Jadi ini sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Selain amal yang kita kerjakan pribadi, kita juga bisa menambah lagi ekstra pahala yang akan memberikan derajat di surga nanti dengan orang-orang di sekitar kita. Baik mereka melakukan kebaikan atau mereka melakukan kesalahan. Dan begitu juga sebaliknya, poin yang tidak kalah pentingnya dalam mukaddimah kita, jangan pernah menjadi petunjuk bagi perbuatan kesalahan. Ya. Ada orang tanya alamat diskotik, saya nggak tahu. Langsung angkat tangan, saya nggak tahu. Ya. Jangan tanya saya. Walaupun kita tahu alamatnya. Kapan kita tunjukin? Kan saya nggak pergi, dia saja yang pergi. Berapa jam dia buat dosa di sana, begitu juga jam kita dapat dosanya. Ya.
Siapapun yang ingin melakukan perbuatan salah, jangan ikut-ikutan. Karena berapa dosa dia, begitu juga dosa kita. Maka ini juga poin yang tidak kalah penting berhubungan dengan bahasan kita. Makanya dalam judul Imam Nawawi mengatakan, bab menunjukkan kepada kebaikan dan mengajak kepada petunjuk. Ya. Baik dia yang mendukung orang lain, atau dia menasihatin, dan dikatakan atau kesesatan. Jadi artinya kalau orang menunjukkan kepada kesesatan malah jadi masalah buat dia. Imam Nawawi rahimahullah mengangkat dalil yang pertama berhubungan dengan masalah ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ayat 87, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wad'u ila rabbik. Dan serulah manusia ke jalan Rabbmu. Makna seru, ajak mereka pada kebaikan. Dakwahi orang-orang, sampaikan kebaikan supaya kau panen pahala mereka. Dengan cara menyampaikan atau mendakwakan. Juga dalam surah An-Nahl ayat 125, sang pencipta Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Al-ayah. Serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah. Hikmah bisa bermakna ilmu, ya. Dan pelajarilah atau dengan pelajaran atau dan pelajaran yang baik. Ya. Hikmah bisa bermakna ilmu sehingga apa yang disampaikan benar, bisa juga bermakna dengan cara sopan dan santun. Tapi saksi bahasan kita, potongan pertama ayat serulah. Artinya sampaikan kebaikan-kebaikan itu. Sampaikan saja. Kita tidak pernah tahu kebaikan itu diterima atau tidak. Tapi kalau kapan seseorang itu mengerjakannya, itu pasti akan banyak sekali manfaat. Dan tidak usah peduli dengan orang yang tidak mau terima. Itu bukan urusan kita. Itu bukan urusan kita. Terus kita hanya menyampaikan. Mungkin di antara 10 orang yang kita sedang ajak ngobrol, ada 2 orang yang menerima, cukup. Gak ada masalah. Kalau semuanya juga, alhamdulillah. Gitu kan? Yang penting jangan pernah putus asa. Ada seorang syekh di Saudi, pernah menyampaikan ceramah, pengalaman dia pribadi, tapi saya juga hanya ambil pelajaran dari situ. Dia mengatakan, pernah saya datang ke satu tempat, saya ceramah di situ. Kemudian saya lihat karena umumnya masih anak-anak muda, mahasiswa, laki-laki semuanya. Ada di antara mereka yang konsentrasi dengar, tapi kebanyakannya lalai. Ya, pandangan matanya kemana, ada yang sedang sibuk dengan handphonenya, ada yang sibuk dengan kegiatan yang lain. Dia bilang, saya sempat awalnya merasa kecil hati. Saya udah jauh-jauh datang, kok begini ya, gitu. Maka akhirnya dia bilang ada kasus terjadi. Saya selesaikan pengajian itu, selesai itu saya pergi. Setahun kemudian saya diundang lagi ke tempat yang sama. Setahun lagi. Kemudian saya datang ke sana, saya ceramah. Pada saat saya ceramah, Allah seperti memberikan jawaban kepada saya. Ternyata yang tahun lalu yang saya lihat banyak yang lalai itu, banyak di antara mereka yang datang kepada saya lalu mengatakan, Syekh, kemana saja Anda setahun tidak hadir di sini? Ingat nggak tahun lalu Anda pernah sampaikan kisah ini? Yang satu mengatakan Anda pernah menyampaikan hadis ini. Yang satu mengatakan Anda pernah menyampaikan ayat ini. Jadi ternyata kata syekhnya, mungkin ini was-was dari syaitan. Seakan-akan orang tidak dengar. Padahal sebenarnya cukup banyak yang dengar. Dan dari mana kita tahu siapa yang menerima atau tidak menerima, gitu kan? Terus kita menyampaikan, yang penting kita ikhlas, Allah akan sampaikan ke hati manusia. Ya, asal kita niatnya betul-betul, tidak hubungannya sama riya, bukan karena pamer, bukan karena segala macam. Niat agar orang di depan kita itu mendapatkan manfaat, maka Allah akan tanamkan manfaat itu kepada mereka. Dan akhirnya bisa menjadi amal yang baik buat kita. Selanjutnya surah Al-Ma'idah ayat 2. Juga di awal muqaddimah diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah di sini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa.
Dan tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan. Di sini masuk dalam makna muqaddimah tadi yang saya jelaskan. Kalau kita ingin menunjukkan kebaikan pada orang, itu baik, positif. Ajarkan kepada mereka kebaikan. Atau kita meluruskan kesalahan dia. Dan jangan sebaliknya, jangan pernah mendukung perbuatan-perbuatan salah atau menjadi petunjuk terhadap perbuatan salah itu. Firman Allah surah Al-Maidah ini sebenarnya ada lanjutannya ini ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, artinya sampaikan kebaikan saja, dukung kebaikan saja. Lalu lanjutannya Allah mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan jangan kalian saling tolong menolong dalam keburukan dan kemaksiatan. Ini dalil penguat apa yang saya sampaikan dalam muqaddimah tadi. Jadi kita disuruh dukung kebaikan saja dan jangan ikut-ikutan dalam masalah kemaksiatan. Kemudian juga dalam surah Al-Imran ayat 104 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair." Al-ayah. Dan hendaklah di antara kalian ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan. Ini Al-Imran 104. Artinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagian dari perintahnya agar orang-orang di antara kita itu sibuk dengan kebaikan-kebaikan. Dan memang ini sangat baik ya, kalau kita eksklusif hanya berbuat kebaikan sendiri saja, maka manfaatnya juga hanya lingkupnya di diri kita. Tetapi kapan kita sibuk mengingatkan kepada orang lain, akhirnya kita juga sendiri terkontrol ya. Kita juga akhirnya terawasi, karena kita merasa kita sudah mengajarkan kepada orang. Nah ini lebih besar manfaatnya dan lebih kuat dari sisi benteng pertahanan dari syaitan. Itu semua ayat-ayat Al-Quran, 4 buah ayat yang diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah, dan kita akan masuk ke hadis pertama dalam bab kita ini, yaitu hadis nomor 178. Berarti Bapak Ibu sudah belajar 178 hadis. Ya. Ya. Bunyinya dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Artinya barang siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan saja. Ya, ulama hadis mengatakan sekecil apapun kebaikan itu, maka dia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Ya. Kalau masih ingat pernah saya sampaikan kisah Abu Hanifah rahimahullah. Abu Hanifah salah satu dari 4 imam madhab. Abu Hanifah dulu, biasanya disebut begitu karena beliau lebih dulu meninggal. Meninggalnya tahun 150 Hijriah, tepat dengan lahirnya Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah dulu biasa diingat-ingat dengan mazhab Hanafi, ya. Teman-teman di Turki, teman-teman di Eropa, ini umumnya pakai mazhab Hanafi. Kemudian ada Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i juga yang meninggal tahun 179, gitu kan. Ini juga dikenal dengan mazhab Malikiyah. Kemudian ada Syafi'i, ya. Kemudian ada Hambali atau Ahmad bin Hambal. Maka Abu Hanifah ini agak unik sedikit. Kalau ketiga imam ini, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, memang dari kecil sudah hafal Quran. 12 tahun sudah hafal Quran. Ulama memang dari kecil sudah terkadar untuk itu. Tapi Abu Hanifah berbeda. Abu Hanifah ini masih dalam kondisi orang awam sampai umur 35 tahun. Jadi ini agak unik sedikit ya. Tapi dia bisa menjadi imam madhab, dan syarat untuk menjadi imam madhab harus menghafal minimal 500.000 hadis. Bagaimana kisahnya Imam Abu Hanifah? Kok bisa dia menjadi imam madhab? Tahu nggak Bapak Ibu sekalian sebabnya apa? Sebabnya hanya karena dia masuk ke dalam masjid, lalu dia sholat, ada gerakan sholatnya yang salah.
Dia sholat keliru. Ditegur sama orang di sebelahnya. Baik-baik gitu. Maaf tadi sholat Anda salah, mestinya begini dan begitu. Dia bilang, gara-gara teguran itu, saya terpukul. Masa sampai umur 35 tahun sholatnya masih salah. Gitu kan? Semenjak itu Imam Abu Hanifah mulai belajar agama. Sampai hafal 30 juz Al-Quran. Sampai hafal hadis, jutaan hadis yang dihafal. Gitu kan? Dan menjadi imam madhab. Bahkan bisa dikatakan di zamannya dia, tidak ada yang bisa menyaingi ilmu Abu Hanifah kecuali Imam Malik. Ya imam madhab yang lain. Ada orang-orang berilmu, tapi luar biasa. Dan terkenal dengan penjabaran dari dalil yang sangat rinci. Rahimahullah. Sampai Imam Malik sama Imam Abu Hanifah ini sering ada berselisih pendapat. Karena Imam Malik tinggal di Madinah. Di Madinah ini masih banyak hadis, ya, masih banyak orang yang hidup dekat dengan zaman Nabi lah, ada tabi'in. Seperti Imam Malik belajar dari Nafi'. Nafi' ini adalah ulamanya tabi'in, muridnya langsung dan mantan budaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Jadi Imam Malik masih belajar dari orang itu. Kemudian Imam Malik juga tinggal di Madinah. Maka interaksi sama cucu-cucunya sahabat banyak. Ya. Kemudian yang dipakai di pasar-pasar, timbangan-timbangan, takaran-takaran masih ditinggalkan dari zaman Nabi dulu. Masih dekat karena Imam Malik sangat dekat. Kalau Abu Hanifah berbeda, Abu Hanifah tinggal di Irak. Di Irak ini banyak orang penyebar hadis palsu. Maka kalau kita lihat madhabnya Imam Abu Hanifah, banyak sekali. Dia kuat dari sisi dalil, sebuah hadis itu bisa dijabarin sekian banyak hukum. Karena dia hati-hati sekali. Setiap hadis, setiap ada hadis yang sampai itu diteliti dulu. Karena di Irak itu banyak sekali orang yang malsukan hadis. Maka banyak pendapat yang berselisih antara Imam Abu Hanifah sama Imam Ahmad dan Imam Malik sama Imam Abu Hanifah. Dan mereka tidak seperti kita sekarang. Kalau sekarang bisa telepon-teleponan. Zaman dulu Irak sama Madinah ini luar biasa jaraknya. Bisa perjalanan sebulan. Naik kuda, jauh. Dan mereka sibuk masing-masing. Subhanallah, satu waktu pernah terjadi bertepatan musim haji. Imam Abu Hanifah sama Imam Malik dua-duanya haji. Maka murid-muridnya Imam Malik bilang, wahai Imam, yang sering berselisih pendapat sama anda, Abu Hanifah dari Irak, tuh orangnya ada. Ini kesempatan nih, ketemu deh. Gitu. Maksudnya mungkin bisa dipertemukan, kenapa berselisih pendapat, bisa saling berbagi dalil gitu ya. Imam Malik mengatakan, baiklah, saya akan temui, tapi tidak ada yang ikut. Hanya saya saja berdua sama dia. Dan ini juga salah satu adab berdebat mestinya ya. Kalau orang mau berdebat tentang dalil-dalil agama, orang-orang awam nggak usah ikut. Mereka nggak paham itu. Nanti akhirnya dia cuma ikut-ikutan saja. Ya miriplah di zaman sekarang banyak orang begitu. Tidak ngerti agama, baru belajar setahun dua tahun sudah luar biasa dalilnya. Ya. Yang jelas. Karena dia tangkap ini saja, baca itu saja, dia belum belajar langsung. Maka Imam Malik lama sekali berbicara sama Abu Hanifah di salah satu tiang Masjid Haram Mekah. Setelah selesai sekian jam, lalu murid-murid Imam Malik tanya sama gurunya, wahai Imam, bagaimana menurut anda tentang Abu Hanifah? Karena selama ini pasti kalau Imam Malik mengatakan A, Imam Abu Hanifah bilang B, agak beda madhabnya. Maka kata Imam Malik, saya telah dipertemukan oleh Allah dengan seseorang, kalau dia mau membuat tembok tiang masjid haram ini bicara, bisa bicara. Artinya argumennya kuat sekali. Dan dia juga benar gitu loh, nggak bisa disalahkan. Seperti itulah. Nah, kita yang mau titik beratkan Bapak Ibu sekalian adalah lihat bagaimana orang yang ikut sekarang seluruh Turki ya, bisa dikatakan 95% itu mazhab Hanafi. Jumlahnya mereka itu
80 juta. Ya, sekitar begitu ya. Jumlah penduduk. Belum di Eropa. Artinya berapa puluh juta orang yang ikutin mazhabnya Abu Hanifah ini. Berapa banyak pahala yang beliau dapat karena semuanya kembali ke buku fikihnya dia. Tapi tahu nggak kita? Yang panen pahalanya Abu Hanifah adalah penegur sholatnya Abu Hanifah itu. Itulah yang saya mau sampaikan. Orang yang menegur tadi sholatnya Abu Hanifah, maaf ya, sholat kamu salah, maksudnya gini. Sehingga menjadi motivasi Abu Hanifah menjadi imam madhab. Itu nggak pernah berpikir ini akan jadi imam madhab. Nggak pernah berpikir. Dari mana kita tahu? Mungkin seorang wanita, ibu-ibu temuin tidak pakai hijab, lalu dinasehati. Dari mana kita tahu satu waktu dia jadi hafidzah Quran, dia jadi ustazah, banyak pengikutnya. Dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu mungkin seseorang laki-laki yang ditegur oleh kami laki-laki kemudian jadi orang baik, dari mana kita tahu? Banyak sekali. Jadi banyak sekali yang kita bisa dapatkan pahala dari orang-orang di sekitar kita. Jadi jangan pernah lihat ya atau terpengaruh dengan waswas syaitan, orang ini terima nggak ya? Bukan urusan kita itu. Tugas kita sampaikan. Kalau itu kebaikan, dukung biar kita punya andil di pahala itu. Itu kesalahan, ingatkan biar kita bisa dapat pahala. Apalagi kalau dia jadi orang baik. Seperti itulah. Hadis selanjutnya nomor 179 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, petunjuk maksudnya kebenaran agama ya, maka dia akan memperoleh pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala mereka. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia menanggung dosa seperti dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Jadi orang-orang yang suka traktir teman-temannya ke diskotik, ya, orang yang traktir ke karaoke, orang yang traktir ini dan itu, berarti dia panen dosa-dosa mereka. Yang uniknya dari hadis ini juga, kalau seandainya dia kebetulan sering janjian setiap malam minggu atau malam ahad sama teman-temannya, dialah yang pertama mengajak mereka, itu diskotik sana bagus loh, itu karaoke sana bagus misalnya. Pergilah mereka rame-rame, karena dia yang mengajak, dia panen dosanya mereka. Tapi nggak cukup sampai situ. Yang jadi masalah, temannya sudah tahu alamat itu. Berapa banyak yang akan diajak oleh temannya juga. Yang akhirnya kalau itu terus berjalan, dia akan panen dosa mereka semua. Ada satu pemutus kalau mau, putus itu. Bapak Ibu sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat siapa temannya dulu yang pernah diajak, telepon. Saya dulu salah ajak kamu itu. Ya. Saya baru tahu di pengajian itu tidak boleh. Saya berlepas diri ya dari ajakan saya dulu itu. Udah, pada saat itu lepas. Kita kayak mutus sudah. Saya nggak bertanggung jawab lagi ya. Karena ini jadi masalah ini. Ya. Ada banyak orang subhanallah temannya belum pernah berzina, dia yang ajarin. Gak usah takut, begini, begitu, begini. Oh, dia motivasi teman-temannya. Sampai temannya yang belum pernah berzina mungkin karena baru balik atau SMA. Akhirnya berani buat. Nah selama dia lakukan, dia dapat dosanya. Kecuali memang dia putuskan itu. Ya. Makanya pelajaran besar dari hadis ini, potongan pertama saya tidak jabarkan lagi karena sama dengan hadis sebelumnya.
tentang orang yang mengajak pada kebaikan, dia akan panen pahalanya. Tapi potongan kedua ini yang kita titik beratkan barusan tadi, barang siapa yang mengajak pada kesesatan, maka dia menanggung dosa seperti dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Makanya teman-teman yang saya tidak tahu, tentu saya tidak kenal Bapak Ibu di sini, terutama ibu-ibu yang mayoritas hadir, bagaimana masa lalunya. Tapi kalau memang pernah punya hal-hal yang tidak baik, maka putuskan semua itu. Sampaikan. Ya, kalau itu di media pun kita sampaikan kalau saya sudah bertaubat, saya berlepas diri dari semua itu. Jadi kalau masih tersebar fotonya, masih tersebar cuplikan filmnya, sudah selesai. Kita lepas karena kita sudah berusaha. Tapi selama kita tidak berusaha, ya siap panen dosanya. Karena orang bisa jadikan itu sebagai motivator untuk melakukan perbuatan. Berapa banyak orang subhanallah, jangankan masih hidup, sudah meninggal pun, karena dia tidak sempat taubat, terus menjadi dosa jariah buat dia. Orang masih tonton cuplikannya, orang masih jadikan dia sebagai motivasi dan segala macam. Maka ini atau motivator bagi orang itu untuk melakukan perbuatan salah. Maka ini hati-hati sekali. Nomor 180 dari Abu Al-Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yawma Khaybar la'u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yaftahu Allahu ala yadayhi yuhibbu Allah wa rasulah wa yuhibbuhu Allah wa rasuluh fabata an-nasu yadukuna laylatahum ayyuhum yu'taha falamma asbaha an-nasu gadaw ala rasulillahi sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kulluhum yarju an yu'taha فقال أين علي بن أبي طالب فقيل يا رسول الله هو يشتكي عينيه قال فأرسلوا إليه فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. Saya ulangi, أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. فقال انفذ على رسلك انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Terjemahannya bahwa Rasulullah SAW bersabda pada waktu perang Khaybar, aku akan menyerahkan panji komando besok pagi pada seseorang yang Allah akan memberikan kemenangan melalui tangannya. Dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun mencintainya. Maka sepanjang malam itu orang-orang membicarakan siapakah di antara mereka yang akan diserahi panji itu. Maka pada pagi harinya orang-orang pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua berharap agar panji itu diberikan kepadanya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mana Ali bin Abi Thalib?" Dijawab, "Wahai Rasulullah, dia sedang sakit mata." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Panggil dia." Setelah dia didatangkan atau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam meludahi kedua matanya dan mendoakannya. Maka dia langsung sembuh seakan-akan dia tidak pernah sakit mata. Lalu
beliau SAW menyerahkan panji kepadanya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, saya memerangi mereka sampai mereka menjadi seperti kita," maksudnya Muslim. Beliau bersabda, "Berangkatlah dengan tenang hingga kamu sampai di daerah mereka. Kemudian ajaklah mereka masuk Islam dan beritahukan kepada mereka hak-hak Allah Ta'ala dalam Islam yang wajib mereka laksanakan. Demi Allah, kalau Allah memberikan petunjuk kepada seseorang karena usahamu, maka itu lebih baik bagimu daripada unta merah." Ada footnote nomor 184 di bawah, yakni daripada kamu mendapatkan unta merah. Unta merah adalah harta yang paling berharga bagi bangsa Arab saat itu. Paling berharga bagi bangsa Arab pada saat itu. Hadits ini seperti biasa coba kita bedah atau kita bagi menjadi beberapa bagian. Potongan pertamanya adalah bahwa Rasulullah SAW bersabda pada waktu perang Khaybar. Jadi garis bawahi perang Khaybar ini pernah kita jelaskan terjadi di tahun 5 Hijriah. Ya. Perang Khaybar ini terjadi setelah kesepakatan Hudaybiyah. Dan Khaybar adalah sebuah lokasi yang jaraknya kurang lebih 170 atau sampai 180 km dari kota Madinah. Ya, sampai sekarang tentu menjadi kota besar ya. Dan di sana di zaman itu dihuni oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Saya sudah pernah jelaskan ada 3 suku Yahudi di Madinah di zaman Nabi SAW. Ada Qainuqa, ada Nadir, dan ada Quraidah. 3. Qainuqa sama Nadir diusir oleh Nabi SAW dari Madinah karena mereka berkhianat. Sudah pernah saya ceritakan kisahnya itu. Ya. Qainuqa karena mereka membunuh seorang Muslim di pasar mereka. Maka Nabi SAW waktu minta serahkan yang membunuh itu, mereka nggak mau. Dikepung lalu diusir dari Madinah. Mereka berkumpul di Khaybar. Kemudian suku Nadir yang kedua juga berkhianat karena mereka mau membunuh Nabi SAW diam-diam. Waktu Nabi lagi datang ke pemukiman mereka untuk membayar dia. Dia itu kayak denda seorang sahabat yang akan dititipkan kepada suku Nadir yang akan diberikan kepada sekutu suku Nadir. Bangsa Arab atau suku Arab yang pernah dibunuh salah satu anggotanya oleh sahabat Nabi. Jadi Nabi nggak izinkan sahabat ini ngantar langsung, takut nanti dibunuh. Dikasih kepada suku Nadir untuk diantar ke sana karena ini sekutu bisnis mereka, partner bisnis mereka. Rupanya waktu Nabi datang di sana, mereka pura-pura suruh Nabi nunggu, lalu mereka mau lempar batu dari atas rumah. Akhirnya Nabi dapat wahyu, kalau ada yang mau membunuh Nabi, Nabi kepung mereka, minta itu yang mau lempar batu mana serahkan. Mereka tidak mau dikepung, akhirnya diusir dari Madinah. Sempat mereka mau melawan, akhirnya diusir. Dan semua harta mereka menjadi harta rampasan kaum muslimin. Nah, kedua suku ini, Qainuqa dan Nadir, berkumpul di Khaybar. Berkumpul di wilayah Khaybar. Gitu kan? Yang jelas, Nabi SAW menuju ke Khaybar untuk menyerang mereka sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikepunglah dua suku ini, Qainuqa dan Nadir, di sana. Setelah selesai perang Ahzab, itu kan dikepung Madinah dengan 10.000 pasukan, ya, semuanya berkuda. Dan pemicu utamanya adalah orang-orang Yahudi Khaybar. Perang Ahzab itu. Maka Nabi SAW setelah selesai menang di perang Ahzab, beliau dapat perintah dari Allah untuk menghukum semua yang terlibat dalam perang Ahzab itu. Di antaranya Khaybar. Ya. Maka Nabi SAW pergi dan mengepung mereka di Khaybar. Yang jelas di sana ada 9 benteng Yahudi dan Nabi SAW dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala mengepung mereka di benteng pertama 43 hari belum bisa tembus. Ya, dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala.
Karena orang-orang Yahudi tidak berani keluar menemui pasukan muslimin. Mereka cuma banyak melempar anak-anak panah dari dalam benteng. Ya, kadang-kadang kalau anak panah lagi banyak dilempar, mereka keluar buka pintu gerbang, pasukannya nyerang sebentar lalu masuk lagi, ditutup lagi. Begitu terus strategi perang mereka. Ya, mereka penakut, tidak mau ketemu dengan pasukan muslimin. Ringkas cerita, Bapak Ibu sekalian, di perang Khaybar ini Nabi SAW mengepung benteng pertama itu sampai 43 hari. Karena belum tembus-tembus, maka Nabi SAW dapat wahyu kalau besok di hari ke-44-nya, ya, atau hari ke-45 salah satunya ya, itu Nabi SAW akan memenangkan peperangan. Maka beliau pun berkata, besok saya akan berikan bendera untuk bisa menembus benteng Khaybar yang sudah 43 hari nggak bisa tembus itu, ya. Dan saya akan berikan bendera kepada seseorang yang memiliki ciri khas. Dia mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasul juga mencintai dia. Tapi yang kita garis bawahi pelajaran pertama adalah tentang masalah Khaybarnya. Lokasinya di mana dan dihuni oleh orang-orang Yahudi, saya sudah jelaskan tadi sepintas informasi tentang Khaybar ini. Pelajaran selanjutnya di sini dikatakan, ya, yang tadi kata Nabi SAW, aku akan menyerahkan panji komando besok pagi, ya, kepada seseorang yang Allah akan memberikan kemenangan melalui tangannya. Ini pelajaran tersendiri. Kata para ulama, perlunya seseorang pemimpin negara, ya, atau wilayah, kalau memilih komando perang harus orang yang tepat. Jadi bukan karena kerabatnya, bukan hanya sekedar melihat fisiknya, tapi memang orang itu punya siasat perang. Jadi yang menjadi komando perang ini bukan orang sembarangan. Bahkan Nabi SAW pernah mengutus pasukan jumlahnya 300 orang, dipimpin oleh Amr bin As. Amr bin As ini baru 3 bulan masuk Islam. Di dalam pasukan itu penuh dengan sahabat-sahabat senior. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Tolha, Zubair, semua yang masuk surga ada di situ. Ahli-ahli Badr yang hadir di perang Badr, itu semua jadi prajuritnya Amr bin As. Dan Amr bin As ini baru 3 bulan masuk Islam. Dan betul ternyata strategi Nabi SAW, Amr bin As berhasil mengalahkan musuh tanpa ada satu korban pun dari muslimin. Ya. Pernah juga Nabi SAW menunjuk Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Ini mantan anak angkatnya Nabi. Ya. Kemudian banyak orang maksudnya seakan-akan anggap remeh. Mampu gak sih Zaid ini? Gitu kan? Dan mereka kaget ternyata Zaid setiap kali disuruh oleh Nabi SAW menyerang satu tempat pasti menang. Akhirnya mereka terdiam yang memprotes itu. Bagi mereka, mereka selalu lihat Zaid ini orangnya lembut. Kalau ketemu kayaknya nggak cocok jadi panglima perang. Tapi Nabi lihat orang ini layak dan betul. Ada orang subhanallah dia nggak nunjukkan keterampilannya. Kelihatannya santun, ramah. Tapi kalau memang dibutuhkan dia punya kekuatan, gitu kan. Begitu juga sebelum Nabi SAW meninggal, Nabi menunjuk anaknya Zaid namanya Usama bin Zaid. Umurnya masih 17 tahun. Untuk memimpin pasukan besar. Di dalam pasukan ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ada Talha, ada banyak sahabat-sahabat yang mulia. Ini Usama dianggap kayak anak ingusan. Umur-umur sahabat di situ 50 tahun, 60 tahun, gitu kan. Yang sudah punya pengalaman sekian puluh tahun perang. Usama bin Zaid anak baru 17 tahun kayak kita baru tamat SMA, gitu kan. Ini dianggap masih kecil, maka banyak orang yang menghardik. Maksudnya mereka ragu kepemimpinannya benar nggak? Bukan menghardik sih ya. Ini benar nggak? Maka Nabi SAW lalu bersabda, kalian dulu meragukan kepemimpinannya ayahnya, dan sekarang kalian juga ragu kepemimpinannya. Demi Allah, mereka ini, dia berdua, dia sama ayahnya, layak jadi pemimpin. Dan betul, Usama bin Zaid
Pada saat itu jalan pasukannya, terus Nabi SAW meninggal. Waktu mereka baru keluar dari Madinah, lalu Abu Bakar melanjutkan mengutus pasukan itu dan menang. Jadi di sini bukan karena faktor umur, bukan karena faktor yang lain, tapi memang strategi dalam memilih pemimpin. Dan itu penting sekali. Apakah orang ini tepat atau tidak? Karena tidak semua orang punya jiwa kepemimpinan. Ya. Tidak semua orang punya jiwa kepemimpinan. Kalau pemimpin itu pasti dia punya keputusan ya, pribadi mutlak dan itu tepat sasaran. Dan pemimpin ini tidak mungkin bisa dua dalam satu tempat. Makanya imam sholat cuma satu. Ya. Imam sholat cuma satu. Kemudian amir safar kita disuruh pilih satu. Ya. Ibu-ibu punya suami cuma satu. Udah ya, tidak boleh suami dua. Dan dia penentu keputusan. Pemimpin negara cuma satu. Nggak ada dua presiden, nggak ada dua raja, nggak ada dua khalifah. Memang kenapa cuma satu dan manusia banyak? Karena jiwa kepemimpinan tidak semua orang miliki. Tidak semuanya. Kapan salah maka salah. Kapan dia lemah, nggak punya sikap, nggak punya keputusan, percuma. Ya. Oleh karena itu juga poin penting. Makanya Nabi SAW punya banyak sahabat waktu itu. Semuanya siap perang. Tapi Nabi bilang, saya akan kasih bendera yang Allah akan berikan kemenangan di tangannya. Datang poin ketiga dalam hadis ini. Dari mana tolok ukur kepemimpinan itu bisa dijadikan pegangan? Nabi SAW sebutkan cirinya di sini. Dia mencintai Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya mencintainya. Apa itu cinta? Loyalitas. Ya. Kalau ada orang bilang sama pasangannya, saya cinta sama kamu, tapi nggak loyal, bohong ini. Kalau senang mau sama-sama, kalau susah nggak mau. Hah? Masih ada duitnya mau, dempet. Begitu bangkrut, tinggalkan. Maka orang kalau mengatakan cinta, berarti loyal. Lihat loyalitasnya. Loyal nggak? Kalau betul dia mau berkorban bersama-sama, suka dukanya, itu lain. Istrinya Nabi Ayyub alaihissalam hidup 20 tahun bahagia, penuh gelimang harta. Setelah itu dicoba sama Allah 20 tahun lagi, miskin, nggak ada apa-apa. Bahkan kadang-kadang makannya daun. Tapi sabar, tetap setia sama suaminya. Sampai setelah itu baru Allah bukakan rezeki lagi. Sebagaimana pernah saya jelaskan kisah tentang Nabi Ayyub alaihissalam. Maka itu makna cinta. Jadi kalau kita mengatakan di sini dikatakan cirinya mencintai Allah dan Rasulnya, berarti loyal dengan Allah dan Rasulnya. Pokoknya apapun yang Allah katakan, apa yang Rasulullah SAW katakan, itu yang benar. Yang lain tidak ada. Udah nggak ada dalam pikiran dia, nggak ada kecuali Allah dan Rasulnya. Mau hukum pemerintahan kah, mau hukum rumah tangga kah, mau hukum bisnis kah, apa saja Allah dan Rasulnya. Selesai. Kalau orang itu selalu Allah dan Rasul didahulukan, nggak boleh loh, ini Allah larang, ini nggak boleh, Rasulullah larang, ini kerjakan, karena ini Allah Rasul perintahkan, maka itu baru layak jadi pemimpin. Ini cirinya, makanya Nabi SAW sebut itu. Bisa saja kan Nabi bilang, udah mana Ali bin Abi Thalib, panggil sini, pegang bendera Ali, selesai. Kok Nabi kayak mancing sahabat ini? Saya akan kasih bendera besok, yang Allah akan berikan kemenangan di tangannya. Semua sahabat malam itu nggak bisa tidur. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saya tidak pernah mengejar jabatan kecuali malam itu. Karena disebutkan cirinya, orang itu mencintai Allah dan Rasulnya. Sebaliknya, Allah Rasulnya juga mencintai dia. Artinya Allah memberikan dia taufiknya. Karena betul-betul dia loyal dengan agama ini. Maka gara-gara kalimat ini kata Umar, saya dulu tidak pernah berharap jabatan. Baru malam itu, supaya saya dikasih bendera itu besok. Gitu. Tidak ada orang tidur malam itu. Semua sahabat gak ada yang tidur. Karena cintanya dengan agama ini. Nanti besok pagi baru Nabi SAW tanya, mana Ali bin Abi Thalib?
Pelajaran yang keempat yang dari hadis ini adalah keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi yang mulia termasuk sepupu Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kita ahli sunnah wal jamaah ya, sangat menghormati Ahlul Bait, keluarga Nabi SAW, termasuk Ali bin Abi Thalib, istrinya Fatimah Az-Zahra, anaknya Hasan dan Husain, Muhammad bin Hanafiyah, ya, Ummu Kalthum radhiyallahu anhum ajma'in, semuanya. Ya. Dan kita selalu membacakan salawat di dalam tahiyat kita. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya. Dalam riwayat dan Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Ya Allah, berikanlah salam sejahtera buat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan istri-istrinya dan keturunan-keturunannya. Jadi apa yang dikumandangkan oleh orang-orang Syiah, seakan-akan Ali bin Abi Thalib yang ditonjolkan dan seakan-akan kita membenci beliau, itu keliru sekali. Kita sangat menghormati Ali bin Abi Thalib, kita menghormati istrinya Fatimah, kita menghormati Hasan dan Husain. Semuanya ahli bait kita hormati. Bahkan ahli sunnah wal jamaah menghormati seluruh istri Nabi, semua kerabat Nabi, semua orang yang beriman. Maka ini perlu digarisbawahi. Jadi ini keutamaan tersendiri tentunya. Ya. Walaupun ahli sunnah wal jamaah sepakat bahwasanya afdaliyahnya sahabat itu berurut seperti yang diatur atau seperti yang terjadi. Jadi setelah Nabi SAW disepakati oleh ahli sunnah wal jamaah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Datang setelahnya Umar, datang setelahnya Utsman, datang setelahnya Ali radhiyallahu anhu ajma'in. Ya. Yang memang mereka punya kedudukan tersendiri. Makanya dalam satu riwayat Ali bin Abi Thalib berkata radhiyallahu anhu, orang yang terbaik setelah Nabi SAW adalah Abu Bakar, kemudian Umar, dan kalau kalian mau, aku akan sebutkan orang yang datang setelahnya ketiga, maksudnya Utsman. Itu perkataan Ali sendiri radhiyallahu anhu majma'in, ya. Makanya waktu Abdullah bin Saba, pendiri sekte Syiah, mengatakan Abu Bakar, Umar, dan Utsman merebut khilafahnya Ali, maka Ali bin Abi Thalib tangkap dia. Lalu dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, apa yang kau bilang ini? Dari mana kau dapat informasi itu? Saya saja nggak pernah ngomong itu, nggak ada juga sahabat Nabi ngomong itu. Dia bilang, saya begitu keyakinannya. Kata Ali bin Abi Thalib, tidak bisa. Kau telah, kalau kau paksakan pendapat, berarti kau telah sebarkan berita bohong. Dan pembohong, ya, berita bohong yang disebarin, gosip-gosip, hoax ini, itu hukumnya dalam Islam dicambuk 80 derah. Ya. Dia suka sebarin fitnah-fitnah segala macam, maka itu nanti dicambuk 80 derah. Kata Ali, saya akan cambuk kamu 80 derah. Dia bilang, walaupun ada cambuk saya, tetap saja saya yakin begitu. Tetap ngotot untuk nyebarin fitnahnya. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau begitu saya akan bunuh kamu, karena kau melanggar pemerintah. Ali bin Abi Thalib waktu itu pemerintah. Dia bilang, kalau anda membunuh saya, anda adalah Tuhan. Dia mau sebarkan fitnah lebih besar. Maka Ali bin Abi Thalib bunuh dia. Ya. Karena dia sudah mau anggap Ali bin Abi Thalib sebagai Tuhan. Lebih parah lagi. Yang jadi fitnah. Ya, kan? Maka hadits ini diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah, dan ini adalah ulama ahli sunnah wal jamaah, dan kita sekarang pelajari ini menunjukkan bahwasanya kita muliakan seluruh ahli bait termasuk Ali radhiyallahu anhu ajma'in. Ya. Itu yang potongan keempat dari hadits ini yang kita ambil. Kemudian potongan selanjutnya adalah, maka sepanjang malam itu orang-orang membicarakan siapakah di antara mereka yang diserahi panji itu. Ulama hadits menanggapi potongan ini mengatakan ini menandakan tingkat keimanan yang sangat tinggi dari para sahabat. Terbukti mereka sangat ingin ditunjuk. Bapak Ibu mungkin yang belum tahu, saya perlu sampaikan, pemegang panji ini, pemegang bendera, itu target utama musuh. Ya. Karena zaman dulu peperangan, kalau bendera itu masih berdiri, berarti walaupun tinggal satu pasukan prajurit, berarti masih kuat. Biar jumlahnya jutaan orang, tapi kalau benderanya sudah jatuh, kalah.
Makanya yang pegang panji itu akan jadi target utamanya musuh. Setiap musuh lihat, itu yang paling pertama dipanah, ditombak, diserang, pokoknya harus mati. Karena kalau jatuh benderanya, maka kalah pasukan itu. Makanya biasanya zaman dulu itu selalu ada cadangan. Kalau mati satu, yang ada sudah ada gantinya. Mati satu, ada gantinya. Seperti kasus perang Mu'tah. Nabi SAW pernah mengutus 3.000 sahabat untuk menyerang wilayah Romawi. Ya. Melawan 250.000 orang. 200.000 orang kurang lebih, 100.000 dari Romawi, 100.000 dari suku Arab yang memang belum mau masuk Islam pada saat itu. Dan itu Nabi SAW bilang, yang pegang bendera pertama panji adalah adalah Zaid bin Haritha, yang mantan anak angkat beliau. Kalau Zaid mati, diganti oleh Ja'far. Kalau Ja'far mati, Abdullah bin Rawaha. Jadi Nabi sudah siapin cadangan pemegang bendera, karena pemegang panji ini target utama musuh. Dan sebab orang-orang Quraisy terkalahkan di Badr, terkalahkan di Uhud. Di Uhud ini di awal-awal peperangan, itu karena pemegang bendera mereka mati dibunuh. Sehingga kocar-kacirlah pasukan. Makanya pemegang bendera ini bukan sembarangan ini. Dan ini menandakan keimanan para sahabat. Mereka tahu kalau mereka pegang bendera, beda dengan orang yang tidak pegang bendera di belakang pasukan. Bisa diserang musuh, bisa tidak. Tapi ini pasti akan jadi target. Tapi subhanallah, di sini dikatakan sepanjang malam. Artinya mereka tidak tidur. Semuanya ya membicarakan siapa di antara mereka akan diberikan panji itu. Kemudian potongan selanjutnya, ya, kita lewatin yang masalah mana Ali bin Abi Thalib, karena kita sudah tahu tadi Ali yang dipilih dan ada keutamaan beliau. Kemudian sabda Nabi SAW untuk tanya, mana Ali bin Abi Thalib? Dijawab, Ali sedang sakit mata, gitu kan. Lalu Nabi bilang, panggil dia. Setelah didatangkan, beliau SAW meludahi kedua matanya dan mendoakan. Ya, makna meludahi di sini adalah menyemburkan sebagian air ludah. Jadi bukan meludah yang dibayangkan, ya, meludah yang besar, ya. Karena ya, jadi ditiup udara, tapi ada sedikit air. Biasanya kalau ruqyah yang pernah saya ajarin ya, jadi bukan meludah besar. Karena kalau ini tidak dijelaskan, dikhawatirkan nanti disalahpahami orang kalau baca hadis ini sendirian. Nabi kok ludahi matanya orang? Karena dia bayangkan ludah yang besar, gitu kan? Enggak. Jadi ini adalah semburan, ada angin yang diikuti dengan sedikit ludah. Dan itu biasa Nabi SAW lakukan pada saat beliau mau tidur. Beliau tiup telapak tangannya setelah baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dengan sedikit ada air ludah, itu baru diusap di badan. Gitu. Bukan semuanya ya. Seperti itulah. Dan ini juga perlu digarisbawahi, ini adalah mukjizat Nabi SAW. Bukan semua orang. Enggak semua orang lu semprot mata orang langsung sembuh. Nah iya. Jadi harus digarisbawahi, ini adalah ludah Nabi SAW itu beda. Ya. Itu Nabi SAW dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak pernah ada sahabat menemukan bau tidak baik dari Nabi SAW sampai keriak beliau. Jadi ludah pun yang keluar dari tenggorokan itu memiliki ciri khas. Sampai Nabi SAW kalau wudu, kemudian beliau membuang riaknya atau hasil kumur-kumurnya, para sahabat menampung air itu. Ya. Juga Ummu Hani, sepupu Nabi SAW, saudaranya Ali bin Abi Thalib, itu pernah Nabi SAW nginap di rumah, tidur di rumahnya, istirahat, keringatan karena siang hari panas, netes keringatnya, diambil, ditaruh di botol, dijadikan minyak wangi. Ya. Jadi Nabi berbeda. Ya. Kalau kita keringatnya subhanallah. Jadi kalau Nabi SAW berbeda. Memang beliau sudah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah mukjizat. Dan mukjizat adalah definisinya syai'un khariqun anil ada. Sesuatu di atas kemampuan manusia biasa. Jadi tidak terjadi pada orang lain. Ya. Makanya tidak disebutkan juga riwayat Abu Bakar pernah
meludah, Umar pernah meludah, padahal mereka orang-orang mulia gitu kan. Ini hanya terjadi pada Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Dan ini sering terjadi ya. Makanya juga kisah tentang Abdullah bin Abi Atiq radhiyallahu anhu. Ini sahabat Nabi yang diutus oleh Nabi untuk membunuh Abu Rafi', seorang tokoh Yahudi yang mengganggu Islam. Selalu kalau ada pasukan yang mau nyerang Madinah, dia biayai. Kalau ada penyair yang jelek-jelekin Islam atau Nabi SAW, dibayar. Ada penari-penari perempuan nyebutin yang tidak benar tentang Islam, dikasih duit. Orang ini ganggu. Nabi SAW bilang, siapa yang mau menyelesaikan urusannya Abu Rafi' ini? Maksudnya siapa yang bunuh dia? Abdullah bin Abi Atiq pergi, mengatakan saya Rasulullah. Ringkasnya dia pergi ke bentengnya, kemudian dia membunuh Abu Rafi'. Tapi waktu selesai membunuh Abu Rafi', dia turun, karena di lantai 2, dia turun lewat tangga, karena buru-buru takut dia dikeroyokin, dia jatuh dari tangga, tulang betisnya, tulang keringnya patah. Ya, radhiyallahu anhu, maka beliau cabut imamahnya, beliau ikat di kakinya. Kemudian pulang ke Madinah lalu mengatakan, ya Rasulullah, alhamdulillah, sudah musuh Allah sudah terbunuh. Nabi SAW memuji Allah, tapi Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, cuma kaki saya patah. Nabi mengatakan, ya, ulurkan kakimu diulurkan, lalu Nabi semburkan lagi ludahnya di situ. Maka tiba-tiba sembuhlah kakinya. Kata Abdullah bin Abi Atiq, demi Allah, tadinya patah ini, saya tiba-tiba bisa loncat. Itu mukjizat. Ini hanya Nabi saja. Saya sudah pakai bahasa Indonesia. Jadi jangan berlebihan. Artinya boleh orang mengikuti sunnah Nabi dengan meruqyah segala macam, iya, tapi jangan disamakan dengan Nabi, ini nggak mungkin. Ya. Nabi ini begitu meludahi mata Ali sembuh, meludahi kakinya Abdullah bin Atiq patahnya hilang, itu tiba-tiba begitu. Itu banyak ya kejadian seperti ini. Seperti juga matanya Abu Qatadah radhiyallahu anhu, itu yang copot matanya waktu perang, gitu kan, kena panah. Lalu Nabi SAW cabut anak panah, dimasukin, ya, Nabi doakan, Nabi itu sembuh. Jadi memang itu kuasa Allah SWT. Ini mujizat Nabi. Baik, selanjutnya potongan yang keberapa sekarang? Yang ke-6 ya? Yang ke-7. Potongan yang ke-6 tadi berarti masalah beliau meludahi kedua mata tadi ya, dan mendoakan. Masalah mendoakan juga ini pentingnya. Dari Nabi SAW mendoakan dan kita juga umatnya mengikuti masalah itu. Ini agak berbeda sedikit dengan bahasan tadi meludahi, tapi ini adalah mendoakan. Mendoakan kita semua dianjurkan mendoakan. Ya, bahkan banyak sunnah Nabi SAW kita dianjurkan untuk mendoakan semua saudara kita muslim yang sakit. Ya, kalau kita ketemu disunnahkan membaca la ba's tahur insyaallah. Ya, semoga saja tidak masalah buat kamu dan semoga jadi pembersihan ya atas dosa-dosamu. Syafaqallah kalau laki-laki, semoga Allah sembuhkan kamu. Syafaqillah kalau perempuan, ya, semoga Allah sembuhkan kamu, gitu kan. Kemudian juga banyak doa-doa. Kalau salah pernah saya sebut untuk banyak sekali doa-doa pada saat orang sakit ya. Ya, seperti misalnya sabda Nabi SAW, siapa yang menjenguk orang sakit, kemudian dia membaca 7 kali, ya, selama orang itu belum datang ajalnya akan Allah sembuhkan. Yang as'alullahal azim, rabbul arshil azim, ayyashfiyaka. Itu pernah dicatat 3 potongan itu ya. As'alullahal azim, aku memohon atas nama Allah yang maha agung, rabbul arshil azim, pemilik singgasana yang agung, ayyashfiyaka, agar menyembuhkanmu. Kalau laki-laki, yashfiyaka, ka. Kalau perempuan, yashfiyaki. Hafal itu ya. Karena kalau anak-anak sakit, kita sakit, ya, pasangan sakit, bisa kita bacakan itu. Karena Nabi janjikan, siapapun yang menjenguk atau menemui orang sakit, kemudian dia membaca doa tadi 7 kali, As'alullahal azim, Rabbul arshil azim, ayyashfiyaka. Kalau perempuan yashfiyaki, maka selama ajalnya belum datang, Allah akan sembuhkan. Tentu dibaca 7 kali, bisa dibaca lagi setelahnya. Misalnya kita baca pagi, kita bacain lagi anak kita siang, kita bacain lagi sore. Satu hari beberapa kali. Sampai Allah SWT berikan kesembuhan.
Dan cukup banyak doa-doa itu. Ya, saya berharap nanti Bapak Ibu bisa miliki buku. Dan ada buku-buku yang sering saya tunjukkan seperti buku Ruqyah Syariah, segala macam pengobatan Nabawi ya. Itu semua perlu dimiliki, ditaruh di perpustakaan rumah. Kemudian potongan selanjutnya, ya, yang kedelapan di sini adalah perkataan Ali bin Abi Thalib yang mengatakan, wahai Rasulullah, saya memerangi mereka sampai mereka menjadi seperti kita. Tanda tanya. Apa maksudnya? Apakah terus saja saya perangi mereka, bunuh mereka sampai mereka menganut Islam? Nah, apakah itu ajarannya? Gitu kan? Maka ini pertanyaan penting. Seseorang kalau tidak faham, tanya. Ya, pastikan semuanya. Memastikan atau jeli itu penting dalam Islam. Makanya dalam sebuah hadis sahih riwayat Abu Dawud, kata Nabi SAW, Inna Allah yuhibbu min abdin idza amila amalan an yutqinahu. Allah sangat cinta seorang hamba yang kalau dia kerjakan perbuatan dia menguasainya. Ya. Jeli, pekah. Kalau belum jelas tanya. Ya. Ibu-ibu disuruh sama suaminya, ulangi lagi. Tadi yang dimaksud itu ya, ini, ya. Saya subhanallah, mungkin saya pernah berbagi cerita itu, tapi saya coba ingatkan lagi. Saya dapat pelajaran dari teman saya dulu, sampai subhanallah, saya orang ini, orang Afrika, orang Somalia, namanya Abdurrahman. Qom laut terus di kelas dulu. Saya selalu ambil pelajaran dari orang itu. Kenapa ini orang bisa juara satu? Selalu nilainya 100, 99, 98. Apa yang dikerjakan orang ini gitu. Jadi saya sampai penasaran, saya pernah undang ke kamar saya di asrama. Silakan datang ke kamar. Saya udah siapin buku, udah siapin pulpen. Mungkin dia duduk sama kami ini bicara terus masalah ilmiah nih. Gitu kan. Karena orangnya pintar sekali di kelas juga. Interaksi sama dosen itu bahasa-bahasa kadang-kadang ada yang dia pakai kita nggak paham gitu. Ya. Ternyata datang karena kami semua itu masih bujang. Datang ke kamar bicara masalah pernikahan. Menikah begini segala macam motivasi. Ente kenapa nggak nikah? Dari awal bertemu mungkin 1 jam nggak ada ngomongnya masalah pelajaran, masalah apa. Terus ketawa-ketawa aja dia. Saya penasaran, saya balik sekarang. Saya coba ke kamarnya dia. Sama juga. Nggak ada bicara masalah pelajaran. Apa ini? Apa kelebihan orang ini? Kok bisa? Dia dapat nilai tinggi kenapa nih? Terus saya di kelas sekarang, saya teliti dia di kelas. Apa orang yang dibuat? Ada 2 yang dibuat sama dia. Semua yang dosen bilang ditulis sama dia. Ini. Dan yang lebih pekah lagi, ini yang saya mau titik beratkan. Dia kalau dia sudah tulis nih, terus dia belum paham. Dia bilang gini, Syekh sebentar Syekh. Tadi yang Anda maksudkan itu ini. Dia ulangi dengan bahasa dia. Dosen dia bilang, ini yang tadi yang maksudkan, ini benar nggak yang ini? Terus dia bilang, kalau saya lagi ujian, saya jawab dengan bahasa saya bisa nggak? Oh bisa, selesai. Makanya nilainya full terus. Artinya yang saya mau titik beratkan, bertanya kalau nggak paham ini. Jangan iya tapi salah. Ya. Ada banyak orang gitu, iya sudah ngerti, padahal sebenarnya enggak. Ya. Dan bertanya itu hanya kalau perlu dan juga ada hubungannya sama kita. Faham poin ini harus ini. Ya. Enggak, ada hubungannya sama kita. Kalau nggak ada hubungannya nggak usah nanya. Ini ibu sebelah pakai jilbab coklat. Kenapa pakai coklat? Daus. Apa hubungannya? Ini pakai merah, ini pakai hitam. Ini kenapa tanya-tanya? Ada hubungannya nggak? Ada masalah. Kalau nggak ada hubungannya jangan nanya-nanya orang. Pakai tas itu kah? Pakai jilbab ini kah? Pakai mobil itu kah? Bukan urusan kita. Jangan nanya. Nanya kalau ada hubungannya, ada perlunya. Kita lihat jilbabnya bagus, busana-busananya bagus. Nanya, beli di mana? Memang kita mau beli. Kalau ini biasanya orang yang seperti yang bukan ada keperluan, semua orang satu majelis ditanya, gitu kan? Enggak, tanya yang perlu saja. Di sini Ali bin Abi Thalib, teman-teman sekalian, bisa bertanya banyak pertanyaan. Tapi Ali cuma tanya yang dia belum faham. Sekarang Nabi sudah utus pasukan, dikasih panji. Kenapa hadis ini cuma menyebutkan 1 pertanyaan Ali? Kan dia mau serang musuh.
Bisa nanya banyak kan? Iya nggak? Bisa dipahami nggak? Sekarang Al-Mu'tad bisa nanya banyak. Ya Rasulullah, saya nyerang pakai panah nggak? Saya nyerang pakai tombak nggak? Pasukan saya bagi berapa? Kan banyak bisa ditanya kan? Ali nggak nanya itu. Yang dia tanyain dia perlu. Keperluannya apa? Ya Rasulullah, jadi strategi perang Nabi sudah kasih ke dia. Saya perangi mereka sampai masuk Islam, atau ada batasannya nih? Itu saja yang saya butuh. Maka jawaban Nabi SAW, ini pelajaran selanjutnya. Jawaban, jadi ini pelajaran yang tadi yang ke-8 itu, bertanya pada saat perlu atau belum jelas. Dan ada hubungannya. Ya. Ini sudah saya sering bahasakan di majelis ini. Jangan nanya kalau tidak ada hubungannya sama tema. Jangan juga ngetes-ngetes saya. Ya. Tidak usah tunjukkan sama temannya di sebelah kalau hebat dengan pertanyaan, tidak usah. Riak nanti. Ya? Perlu nanya. Nggak, sudah paham, sudah pulang, tinggal amalin, mati masuk surga, enak. Ya? Baik, potongan selanjutnya, ini berarti yang ke-9. Benar nggak? Ya. Jangan lagi saya disalahin nanti. Di situ dikatakan, Nabi bersabda, berangkatlah dengan tenang hingga kamu sampai di daerah mereka. Ini poin penting ini. Berangkat dengan tenang. Tenang di sini maksudnya adalah tidak buru-buru, tidak tergesa-gesa. Ada sebuah riwayat Nabi SAW, al-anatu minar rahman wal ajalatu minas syaitan. Tenang dalam mengambil sebuah keputusan itu dari Allah sang pemurah, sang pengasih. Dan tergesa-gesa itu adalah bagian dari syaitan. Baik, bedakan cepat dengan buru-buru, beda. Ya. Kita juga tidak boleh lamban, lelet, nggak boleh juga. Cepat, tepat, itu benar. Itu malah yang bagus. Jangan fahami tenang ini lelet, enggak. Ya. Jadi kalau ibu-ibu sudah disuruh sama suaminya cepat, ya cepat. Jangan bilang, memang harusnya begini, kan Islam suruh pelan-pelan saja. Harus difahami masalah itu. Jadi beda antara orang tergesa-gesa, buru-buru dengan orang cepat, beda. Ya. Kita kadang-kadang jalan di tol, harus cepat mobilnya, karena kita harus keluar kota. Itu bukan buru-buru namanya. Orang buru-buru itu kelihatan kok. Kalau orang dia konsentrasi dan cepat, bagus. Ada orang Masya Allah cekatan. Rumah ini mungkin sebentar, setengah jam, 15 menit selesai semuanya. Rapi semuanya gitu kan. Ada orang begitu. Ada juga orang nggak lamban. Jadi yang dimaksud dengan tenang di sini adalah kamu tetap konsentrasi, tepat, dan tetap cepat. Ya. Karena kalau tidak dijelaskan ini bisa saja orang faham tenang, melawan musuh pun pelan-pelan aja ayuni pedangnya. Ya. Padahal sebenarnya bukan itu. Ada saatnya gitu kan. Jadi beda antara cepat dengan tergesa-gesa. Cepat itu tetap lebih tepat. Nah, orang yang tepat. Dan ini masuk dalam potongan yang ke-9 tadi tentang masalah Nabi SAW mengatakan majulah dengan tenang. Jadi jangan tunjukkan kepada musuh kalau kau akan berperang. Ya. Ada juga hadis Nabi yang lain berbunyi, kata Nabi SAW, janganlah kalian berharap bertemu musuh. Jangan kalian berharap bertemu musuh. Itu terjadi di Khaybar juga itu. Jadi waktu sahabat-sahabat Nabi tiba di Khaybar, mereka lihat benteng Khaybar, Nabi kan sudah bilang, kita pasti menang. Mereka takbir, Allahu Akbar, suaranya teriak-teriak. Nabi SAW bilang, kecilkan suara kalian. Karena zat yang sedang kalian sebut, itu tidak tuli, dengar. Gitu kan? Kemudian, Nabi SAW mengatakan, janganlah kalian berharap ketemu musuh. Tapi kalau kalian ketemu, kokohkanlah kaki kalian. Jadi kita berharap masuk medan perang, musuhnya lari. Gitu loh. Ya. Tapi kalau sudah berhadapan, mereka mau lawan, ya kita lawan. Karena Islam bukan datang untuk membantu orang, bukan. Kita berharap datang tawarin Islam, mereka terima, selesai, kita pulang. Gitu loh.
Dan itulah ya, ciri khasnya Islam. Maka itu yang dimaksud dengan tadi, datanglah ke lokasi mereka dengan tenang. Ya. Potongan selanjutnya, yang ke-10 ya. Kemudian ajaklah mereka masuk Islam. Berarti tujuan jihad, berperang, mengajak masuk Islam. Padahal teman-teman sekalian perlu tadi kita review kembali ya. Tadi saya bilang sebabnya Nabi SAW menyerang Khaybar kenapa? Hah? Kenapa kira-kira? Kenapa nggak ada yang nyaut ini? Kenapa Nabi seberang Khaybar? Hah? Nggak usah takut salah. Bukan. Karena ketiga suku Yahudi yang ada di situ, mereka termasuk pemicu perang Ahzab. Kan Nabi kan menyerang Khaybar karena menghukum mereka. Mereka lah yang memicu sampai Quraisy, Ghatafan, suku-suku Arab yang lain mau menyerang Madinah. Jadi Nabi ke sana mau menghukum mereka. Artinya mereka sudah melakukan perbuatan besar. Mereka sudah memicu suku-suku Arab untuk menyerang Madinah. Tapi dengan kuasa Allah mereka kalah dalam perang Ahzab. Itu pun Nabi waktu datang ke sana masih suruh tawarkan Islam lagi. Artinya kita bukan datang untuk merusak di muka bumi. Dan berapa banyak subhanallah wilayah-wilayah yang dimasuki oleh pasukan Islam, gereja-gerejanya masih utuh. Ya. Karena tujuan kita datang menguasai sebuah wilayah, menawarkan Islam. Setelah Islam hukum Allah diterapkan, maka konsepnya la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Tidak ada dalam Islam itu kita kalau perang kita sudah menang nih. Semua harus masuk Islam, kalau tidak dibunuh. Nggak ada. Itu nggak ada dalam Islam. Setelah Islam masuk ke Spanyol, ditawarkan, didakwahi, tapi tidak ada pembantaian. Tidak seperti sebaliknya. Waktu pasukan Kristen menguasai kembali Spanyol, dibantu umat Islam, ya, maka itu semuanya ya berbeda sekali. Konsep kita dalam Islam itu ada. Tawarkan Islam dulu. Saya pernah menceritakan dan saya ingatkan kembali. Ini sering saya ingatkan karena pasti lupa biasanya. Ya. Begitu. Kisah tentang pasukannya Umar bin Abdul Aziz yang pernah diutus untuk menyerang Samarkand, wilayah di Rusia. Yang mimpin itu Qatada namanya. Qatada bin Muslim. Ya. Orang ini dia bawa pasukan Muslim ke satu wilayah namanya Samarkand. Samarkand wilayah terbesar di Rusia. Kalau takluk Samarkand, semua wilayah Rusia bisa runtuh, gitu kan. Yang lainnya bisa kalah. Rupanya Qatada bin Muslim ini rahimahullah seorang orang yang disimbolkan atau digambarkan Khalid bin Walid yang kedua. Tidak pernah kalah dalam peperangan. Orangnya hebat sekali dalam strategi perang. Tapi dia waktu itu tidak nawarkan Islam. Dia serang tiba-tiba wilayah Samarkand, langsung dikuasai. Selesai. Tapi dia setelah itu dia tidak paksa orang masuk Islam. Diterapkan saja hukum Islam di situ. Hukum Allah diterapkan. Tapi rupanya penguasa-penguasa yang ada di situ yang sudah takluk itu, kebanyakan mereka penyihir. Lalu mereka mengutus satu orang. Mereka bilang kita dengar, yang kita dengar ini ada pemimpin muslim namanya Umar bin Abdul Aziz, orangnya sangat adil, baik sekali. Dan kita tahu bahwasanya Islam itu akan ditawarkan sebelum penyerangan. Bahkan penawarannya Islam dulu, kalau mereka tolak upeti, jizyah, kalau mereka nolak baru diperang, baru diserang gitu. Maka ini kata ada nggak pernah nawarin itu. Datanglah satu orang ke negeri Syam, jauh ke Damaskus, perjalanan sebulan lebih. Tiba di sana ketemu sama Umar bin Abdul Aziz, lalu dia mengaku utusannya, lalu Umar bin Aziz kirim sebuah kertas kecil, surat kecil ringkas ceritanya begitu, langsung dibawa, kasih aja ke hakim di sana. Dikasihlah ke hakim sana, dilihat ada stempel khalifah, lalu hakimnya sana tanya, dari mana kau ambil? Dia bilang, saya ke negeri Syam. Karena kami mau menuntut hak kami, wilayah Samarkand ini kenapa diserang tanpa ditawarkan Islam dulu, tanpa jizyah langsung diserang. Maka hakimnya bilang, baiklah, kumpul di masjid. Didatangkan pemimpin yang penyihir-penyihir itu dengan Qatada bin Muslim. Mereka takut sama Qatada panglima perang.
Bagi mereka panglima perang ini kejam gitu kan. Maka hakimnya nanya, ada apa dengan kalian, ditanya para penyihir. Penyihir mengatakan, ini panglima perang Qatada menyerang kami tanpa menawarkan Islam, tanpa jizyah, langsung memerangi kami. Sementara kami tahu agama kalian menawarkan agama dulu, kalau nolak baru upeti, kalau nolak baru diperangi. Ditanyalah Qatada oleh hakim, wahai Qatada, apa benar yang dikatakan itu? Dia bilang benar. Memang saya nggak tawarkan Islam, karena saya tahu wilayah ini besar, pasukan saya tidak besar. Kalau saya tawarkan Islam dulu mereka nolak, kalau mereka nolak jizyah, lalu kalau kita tawarkan perang setelah itu, mungkin saya tidak bisa imbangi pasukan mereka. Maka strategi perang saya langsung serang. Dan sekarang alhamdulillah sudah dikuasai oleh Islam, gitu kan? Kata hakimnya nggak bisa. Kata hakim muslimnya nih nggak bisa. Ini para penyihirnya kaget. Hakim menghakimi panglima perangnya khalifah gitu. Nggak bisa. Sekarang saya putuskan karena Qatada sudah membuat pengakuan dirinya. Di pengadilan Islam, kalau seseorang membuat pengakuan diri sendiri nggak butuh saksi. Misal dia bilang saya mencuri, ya udah nggak butuh saksi. Dia mengaku ya memang saya buat itu, ya sudah. Maka hakim mengatakan, dan ini membuat akhirnya satu wilayah Samarkand masuk Islam. Hakimnya bilang, saya ambil keputusan sekarang, semua umat Islam keluar dari wilayah ini. Keluar. Setelah keluar, tawarkan kembali Samarkand Islam. Kalau mereka tidak mau jizyah, upeti. Kalau mereka tidak mau, baru perangi mereka. Kata para penyihir-penyihir ini, kami nggak percaya awalnya. Mana bisa pasukan sudah menguasai satu wilayah terus keluar tuh nggak masuk di akal. Nggak mungkin. Tapi itu fakta sejarah. Itu keajaiban sejarah Islam. Dan ini kisah nyata, ya. Mungkin kalau tidak salah di Google sudah ada yang tulis, tapi saya sering sampaikan di ceramah saya. Wilayah tentang penguasaan wilayah Samarkand di zaman Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Yang jelas, tiba-tiba kata para penyihir-penyihir dan orang-orang Samarkand, kami mendengar suara-suara unta, suara domba, anak-anak, perempuan, semuanya pada siap-siap kemas-kemas mau keluar semuanya. Semua umat Islam tidak terkecuali setelah mereka menguasai wilayah itu. Maka akhirnya para pemimpin mereka yang pada penyihir itu mengatakan, apakah kalian betul akan keluar dari sini? Kata hakimnya, iya, ini keputusan. Agama kami memang tidak membolehkan kami menyerang tanpa tawarkan Islam. Maka mereka bilang, kalau itu benar, berarti itu agama kalian yang benar. Maka pandu kami, semua masuk Islam satu negeri itu. Jadi memang Islam datang bukan untuk membantai, bukan untuk menyakiti orang, tapi memang menawarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sabda Nabi di sini, ingat, hai Ali, jalan dengan tenang, lalu tawarkan kepada mereka Islam. Itu potongan yang ke-10 tadi ya. Yang terakhir yang ke-11 adalah potongan sumpah Nabi SAW. Demi Allah, kalau Allah memberi petunjuk kepada seseorang karena usahamu, kau penyebabnya, maka itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Ya. Jadi kalau unta merah itu kendaraan termewah pada saat itu. Nah, kita anggaplah apa mobil apa yang paling mahal. Mungkin sudah, ya, Allahu a'lam. Nah, saya tidak tahu itu, tapi yang jelas kalau ada mobil mahal, Ferrari merah lah atau yang lain, harganya bahkan mungkin puluhan miliar kalau zaman sekarang, maka zaman dulu unta merah seperti itu. Sangat mahal. Yang maksud unta merah adalah unta yang sudah berumur 5 tahun ke atas. Biasanya kulitnya kemerah-merahan dan biasanya yang mahal itu betina, ya. Karena bisa menjadi induk. Ada juga yang mengatakan jantan. Pokoknya dia kalau unta merah itu biasanya sudah 5 tahun ke atas umurnya dan sudah sempurna, ya. Dan unta sama kuda ini sama. Kalau sudah mencapai umur 5 tahun, di umur 5 tahun itu mirip sama kita kalau manusia umur 30 tahun. Umur yang pertengahan, ya. Antara 30 sampai 40 ini adalah umur-umur puncak keemasan manusia. Karena umur kita antara 60 ya sampai 70. Seperti itulah, itu mulai masa kedewasaan kelihatan. Makin naik 40, 50, 60 makin dewasa. Di bawah 30 ini biasanya masih labil, ya. Makanya banyak perceraian terjadi di bawah 30 tahun biasanya, ya. Itu lebih dewasa di atas itu. Yang jelas
di alam hewan ini, unta ini sama kuda, terutama dua hewan ini ya, itu memang 5 tahun dianggap umur yang sangat sempurna, otot-ototnya, tulang-tulangnya, kulitnya segala macam, dan ini sangat mahal, ya, sangat mahal. Maka potongan ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya memberikan petunjuk kepada orang, selain kita panen pahalanya, kita juga akan dapat pada hari kiamat nanti sesuatu yang lebih kita sukai dari apa yang termahal di masa itu, ya, di masa kita hidup di dunia maksudnya. Hadis terakhir kita adalah hadis nomor 181 dari Anas radhiyallahu anhu, anna fatan min Aslam qal ya Rasulullah inni uridul gazwa wa laysa ma'i ma atajahhazu bihi qala i'ti fulana fa innahu qad kana tajahhaza famarid fa'atahu faqal inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukri'uka as-salam wa yaqul a'tini alladhi tajahhazta bihi faqala ya fulana a'tihi alladhi tajahhaztu bihi wa la tahbisi minhu syai'a wallahi la tahbisi minhu syai'an fayubaraka laki fi. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Artinya bahwa ada seseorang pemuda dari suku Aslam berkata, wahai Rasulullah, saya ingin berperang tapi saya tidak memiliki bekal untuk berperang. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, pergilah kepada si fulan, dia telah siap-siap atau bersiap-siap kemudian mendadak sakit. Dia pun mendatanginya, maksudnya orang ini mendatangi orang yang sakit tadi dan mengatakan, sesungguhnya Rasulullah SAW mengirimkan salam kepadamu. Beliau bersabda SAW, berikanlah kepadaku perbekalan perang yang telah kamu siapkan. Maka dia pun, orang yang sedang sakit berkata, wahai fulana, dia panggil istrinya, berikanlah kepadanya, kepada orang ini apa yang telah aku persiapkan dan janganlah kamu sisakan sedikit pun. Demi Allah, janganlah engkau sisakan sesuatu pun darinya sehingga engkau diberkahi karenanya. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita pentingnya seseorang memandu orang lain dalam melakukan kebaikan, ya. Potongan pertama yang bisa diambil dari sini adalah bahwa ada seorang pemuda dari suku Aslam berkata, wahai Rasulullah, saya ingin berperang tapi saya tidak memiliki bekal untuk berperang. Ini potongan pertamanya. Artinya, kalau orang tidak punya bekal untuk berjihad, sementara jihad itu sedang dikumandangkan, jangan kita putus asa. Tetap coba datang, cari siapa di antara kaum muslimin yang bersedia untuk membiayai peperangan kita. Ya. Dan ini sebagian ulama menarik boleh dalam ibadah umumnya. Misalnya orang mau haji, biayanya kurang. Dia boleh datang kepada seseorang yang dianggap kaya, saya mau haji, biaya saya kurang 3 juta. Mau ikut serta enggak dalam pahalanya, dia tambahin, itu boleh, ya. Dalam hal ibadah di sini karena kita mau menyempurnakan ibadah itu, ya, mau melakukannya, ya. Atau misalnya ada orang memang dia mau ibadah lalu dia membahasakan pas orang itu memang punya kemampuan untuk membiayai, maka dia mengatakan saya mau lakukan ini dan itu, kira-kira mau ikut gak? Atau ada musola dekat rumah saya rusak atau apalah, ya, Quran dibutuhkan di wilayah saya, pakaian, semua itu dibahasakan dengan maksud adalah demi kebaikan, bukan maslahat dia pribadi tentunya, ya. Tentunya umum untuk ibadah. Kalaupun buat dia di sini seperti jihad juga ada hubungannya dengan umumnya kaum muslimin dan penyebaran agama Islam. Kemudian potongan yang selanjutnya adalah sabda Nabi SAW, pergilah kepada si fulan, dia telah bersiap-siap kemudian mendadak sakit. Nah, artinya Nabi SAW mengarahkan sahabat tadi yang mau jihad tapi tidak punya perlengkapan, coba kau pergi kepada si fulan, ya. Di sini tidak disebutkan namanya. Orang itu
sudah siap jihad tapi dia sakit. Maka bekal-bekalnya ada kuda, ada perisai, ada tombak, ada baju besi, ya. Semua bekal-bekal termasuk makanannya bisa kau pakai. Sehingga dia juga yang sakit itu dapat pahala. Seperti itulah. Dan ini menandakan boleh kita arahkan orang kepada orang lain, ya. Tentu kalau kita mampu kita yang beri. Ya, kalau kita punya kemampuan kita beri, tapi kalau kita tidak mampu ya sudah, gitu kan? Kita arahkan saja kepada orang lain. Ya. Kemudian potongan selanjutnya, masih potongan yang tadi, tapi pelajaran yang ketiga maksud saya adalah kemudian mendadak sakit. Jadi sakit masuk dalam udzur syar'i. Tidak pergi berjihad. Tentu sakit di sini adalah sakit yang membuat tidak bisa melakukan perjalanan, ya. Bukan sakit-sakit biasa. Jadi kayak jihad mungkin memang ada patah tulang, ada luka parah, ya. Dia nggak bisa stroke tiba-tiba, apa penyakit memang tidak mungkin. Tapi kalau hanya sekedar sakit kepala, meriang, mungkin dia tidak akan kehilangan pahala jihad, ya. Kalau ada jihad tentunya. Potongan keempat, dia pun mendatanginya dan mengatakan sesungguhnya Rasulullah SAW mengirim salam kepadamu. Garis bawahi kalimat mengirim salam. Hukumnya boleh dalam Islam. Kirim salam ya buat si fulan. Itu boleh ya dalam Islam. Dan jawabannya kalau ada orang mengatakan ada kirim salam, ada salam dari fulan misalnya. Maka kita mengatakan alaika wa alaihis salam. Untukmu dan untuknya salam itu. Kalau laki-laki, kalau perempuan alaiki, untukmu perempuan, wa alaiha, dan untuk dia perempuan salam. Ini dalam Islam boleh, titip salam ini ya. Titip salam ini dibolehkan. Dan titip salam ini berlaku umumnya kata ulama untuk orang-orang yang masih hidup. Orang-orang yang masih hidup. Kemudian potongan selanjutnya, potongan yang keberapa ini? Yang kelima. Berikanlah kepadaku perbekalan perang yang telah kamu siapkan. Jadi maksudnya orang ini menitip pesan kepada orang yang sedang sakit. Nabi kirim salam dan Nabi bilang, kamu kan gak bisa perang. Supaya kau tidak kehilangan pahala. Makna hadisnya begitu ya. Kau tidak kehilangan pahala. Biarlah saya yang pakai perlengkapan perangmu itu. Sehingga kau tetap dapat pahala. Inilah yang menjadi ya, sebab utama kenapa dia langsung terima. Karena penjelasannya kata ulama hadis, orang ini seakan-akan mengatakan Rasulullah kirim salam dan Rasulullah membahasakan ke kamu, kalau kamu tidak bisa pergi supaya kau tidak kehilangan pahala jihad, biar saya yang pakai. Apapun yang dilakukan oleh orang yang sedang meminjam perlengkapannya itu, sampai dia mati syahid pun didapat pahalanya oleh orang yang tadi tidak bisa. Ya, jadi mungkin rasionalnya kayak kita sekarang, ibu dan bapak sekalian mungkin mau pergi pengajian rame-rame sama teman-teman, ternyata kita tiba-tiba ada udzur, anak sakit lah, apalah nggak bisa. Terus udah deh nggak apa-apa, mobil saya dipakai aja. Nah, dipakailah. 5-6 orang temannya pakai mobil itu, maka dia panen semua pahala mereka. Jadi nggak boleh bakhil. Yang suka bakhil, pelit. Mobil ditaruh di garasi terus. Keluarga pun datang nggak boleh pakai. Karena ada lebih parah, orang tuanya pun nggak boleh pakai. La haula wa la quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Baik, selanjutnya potongan yang keenam ya. Dia pun berkata, orang yang sakit tadi, wahai fulana, yakni istrinya. Ini masuk dalam masalah rumah tangga. Jadi memang istri yang selalu mempersiapkan kebutuhan suami, ya. Jadi ibu-ibu walaupun di rumah ada pembantu, usahakan jangan semuanya pembantu itu. Apalagi hal-hal yang sangat peka yang berhubungan dengan kebutuhan dasar suami. Biar suami melihat ibu melayani, ya.
Walaupun misalnya yang siapin makanan di piring adalah pembantu, tapi yang hidangkan di depannya suami ya dia, misalnya. Itu penting. Nabi SAW setiap kali mau jihad, selalu bilang sama istrinya, siapa yang ditunjuk, siapkan perlengkapanku. Itu sudah biasa riwayat-riwayat seperti itu. Jadi memang mereka yang mempersiapkan itu. Jangan menjadi istri yang tidak tahu sama sekali berhubungan dengan masalah suaminya. Sehingga semuanya dia cuma tahu, sudah selesai. Kadang-kadang suaminya mau cari baju yang dia suka, lagi nggak ada. Harus dia sudah tahu. Mana baju kesukaannya suami, mana makanan kesukaannya, mana gelas yang dia suka pakai. Semuanya begitu sampai Asma radhiyallahu anha. Ya. Suaminya Zubair, Asma binti Abi Bakar, anaknya Abu Bakar yang mulia radhiyallahu anhu ajma'in, mengatakan aku mengurus semua kebutuhan Zubair. Sampai-sampai bukan cuma dirinya Zubair, artinya semua berumur Zubair, bajunya, makannya, minumnya, segala macam, sampai sering kali para sahabat itu menyisirkan rambut suaminya. Ya. Itu sampai-sampai aku menguruskan dan menggantikan sepatu kudanya. Ya, sepatu kuda. Walaupun ini sebenarnya jauh sekali, artinya sangat jauh. Artinya kalau zaman sekarang mempersiapkan, memanaskan mobilnya segala macam kalau kayak gitu. Tapi subhanallah itu yang dia lakukan. Dia mengejar pahala dari sisi itu. Ya. Makna wahai fulana, wahai istriku, karena istrinya menyiapkan semua, maka dia mengatakan berikanlah, ini potongan tadi yang keberapa? Yang keenam, yang ketujuh sekarang, berikanlah kepadanya apa yang telah aku persiapkan dan jangan kamu sisakan sedikit pun. Ya, ini pelajaran lain, artinya apapun yang berhubungan dengan yang aku sudah siapkan, termasuk uang-uangnya, termasuk makanannya. Jadi bukan cuma sekedar pedangnya, perisai, enggak, semuanya. Ya, orang kalau mau bantu orang lain, teman-teman, jangan setengah-setengahin. Tadinya kita mau berangkat umroh, biayanya 25 juta misalnya. Terus kemudian mungkin karena dia bintang 5 segala macam, oke. Sekarang kita tidak jadi berangkat, ada udzur, dan kita ingin tetap dapat pahala. Udah umrohin orang lain deh. Tapi karena umrohin orang lain, akhirnya dia pindahin ke yang murah. Maka sekalian bantu orang, jangan setengah-setengah. Sekarang dikasih uang, ini loh mau bantu 2 juta. Ah kayaknya 1 juta cukup dia buat dia. Simpan aja nanti kalau dia minta lagi. Ya, kita nggak tahu ajal, mungkin semenit lagi mati. Tidak sempat keluarnya yang 1 jutanya. Ya. Amal soleh nggak boleh ditunda. Maka makna kalimat di sini, dan jangan kamu sisakan sedikit pun, ya, itu perintah agar semuanya. Kata ulama bukan cuma perlengkapan perangnya, bukan cuma pedang, perisai segala macam, tapi termasuk baju-baju bekal yang akan saya bawa, ya. Jadi kan orang kalau pergi jihad sebulan 2 bulan butuh baju ganti. Baju-bajuku semua yang aku sudah siapin, uang-uang yang aku persiapkan untuk selama perjalanan, semuanya itu satu paket, ambil semua. Kita koper-kopernya semua ambil semuanya. Tidak boleh dan tinggal, jangan sisakan apapun. Pelajaran yang terakhir, dan ini penutupan bahasan kita, dia bersumpah. Kenapa dia suruh istrinya? Dia mengatakan, demi Allah janganlah engkau sisakan sesuatu pun darinya, sehingga engkau diberkahi karenanya. Maknanya adalah supaya kau juga ikut dalam pahala itu. Ya. Jadi kadang-kadang ada orang, subhanallah, mungkin dia sengaja menyuruh dengan tujuan untuk memberikan kita pahala. Misal kalau ada di antara kita yang hadir sini punya orang tua yang sudah tua, kemudian dia minta ini, minta itu. Jangan berpikiran negatif, kita berpikiran positif. Ya. Karena bisa saja memang Allah subhanahu, bukan bisa saja, memang Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kita dapat pahala dari situ. Yang kita dapat pahala dari situ. Dan ada juga di antara orang tua, kalau saya biasa bahasakan ke ayah saya, malah saya mengatakan, apapun, saya panggil abah, apapun yang abah butuhkan, bilang ke saya. Selama saya mampu, saya akan lakukan. Berikan saya kesempatan berbakti. Maka ayah saya pun faham. Sampai kalau sendalnya pun mau disiapkan, dia kasih. Mau naik mobil, kita bukain pintunya. Apa saja.
Siapa tahu dengan itu Allah SWT berkahi hidup kita, dari mana kita tahu? Kan? Tapi kan orang tua saya rewel Ustaz. Ya, memang makin besar cobaannya makin besar pahalanya. Kalau orang tua kita lagi tidak rewel, lagi tidak menyusahkan kita misalnya, dan dia selalu mau sendiri, pahalanya kita kecil. Kita mau dapat pahala dari mana? Justru kalau ada cobaan itu. Ya. Maka itu lebih maksimal pahala. Oleh karena itu penting masalah ini. Ya. Sama juga ibu-ibu kalau suaminya minta tolong sesuatu, layani saja. Malam-malam lapar, maaf saya lapar, mungkin bisa disiapin makan. Wah ngantuk sudah, nggak usah deh, besok aja. Nah, kenapa ketawa? Tahu diri. Siapa tahu setelah siapin makan mati masuk surga. Allahu a'lam. Kita nggak tahu. Mungkin itu amal terakhir. Mungkin itu amal terakhir. Allahu a'lam. Baik, ini bahasan kita. Allahu a'lam. Saya sudah batasi sampai situ. Baik, begitu saja karena sudah hampir jam 12. Saya harus ada pengajian di PLN lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.